Kita berdoa. Adonai Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas pemeliharaanmu, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari buka hati, pikiran kami, bahkan jiwa kami, untuk mendengar dan tunduk terhadap otoritas firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu kami semakin dikuatkan iman kami, semakin bertambah-tambah pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, junjungan ilahi kami alaskan doa syukur kami. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jemaat di Roma adalah jemaat yang multikultural. Dan dikala itu di Roma dikelilingi beragam agama, kemajemukan agama, dan begitu banyak ajaran-ajaran di luar ajaran gereja. Bahkan boleh dianggap ajaran kekristenan kala itu atau ajaran Kristen kala itu adalah ajaran yang belum begitu lama dibandingkan ajaran-ajaran di luar ajaran kekristenan. Itu sebabnya dibandingkan dengan ajaran-ajaran seperti filsafat Yunani yang mungkin lebih populer dan memperoleh tempat di tengah-tengah orang Roma. Dan memang sejak gereja hadir di muka bumi, sudah harus berhadapan dengan banyak tantangan. Baik itu dari tantangan klasik dari Yahudi, yang merupakan akar kekristenan, maupun ajaran-ajaran bid'ah atau bidat, ajaran-ajaran filsafat kala itu. Penggalan ayat yang kita baca merupakan bagian dari seluruh perikop yang disampaikan Paulus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja yang ada di Roma, yang diperhadapkan dengan ajaran tentang keterikatan manusia dengan dosa, dan di mana ketidakmampuan hukum Taurat untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, dari maut, dan semua itu telah dilakukan Allah dalam karya keselamatan yang dikerjakan Yesus, sehingga manusia memiliki kemerdekaan di dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam ayat 8 Paulus katakan hoti prognoseko, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kalimat ini ada berbicara pengertiannya dua hal dalam kalimat yang kita baca. Kata semua orang, artinya pengertian pertama dari kata hoti prognoseko, semua orang yang dipilihnya, arti pertama semua manusia tanpa terkecuali, di mana kata semula menunjukkan sejak manusia diciptakan
rencana Allah manusia itu hidup kekal. Itu konsep pertama. Pengertian pertama. Hingga kemudian, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam pemberontakan. Membuat manusia terhilang dari kemuliaannya. Kavod Adonai, kemuliaan Tuhan, hilang, rusak. Oleh karena dosa manusia. Namun secara konteks dari teks hoti pro ginoseko, kata progino, kata dipilihnya, seakar dengan kata yada dalam bahasa Ibrani yang berarti mengenal, dikenalnya. Sehingga dalam pemikiran perjanjian lama, yang berarti memiliki hubungan yang karib. Sehingga dalam hal tersebut, artinya Allah, manusia memiliki hubungan yang karib. Demikian Allah dengan manusia. Sehingga dalam hal tersebut, Allah sangat mengetahui siapa orang-orang yang layak dan berkenan dalam pilihannya. Jadi pengertian kedua. Pengertian pertama, saya ulangi lagi, bahwa sebab semua orang, kata semua orang itu merujuk kepada ciptaan pertama. Ketika manusia diciptakan, semua manusia memiliki konsep Tuhan, manusia yang hidupnya kekal. Tapi pengertian kedua dari semua orang yang dipilihnya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalimat ini bergeser kepada sebuah pengertian yang khusus. Sehingga kata proginos seakar dengan kata yada yang saya ucapkan, saya ulang supaya semua yang mendengar, menyaksikan, boleh terekam. Itu memiliki hubungan yang erat. Sehingga Allah tahu mana siapa orang-orang yang layak dan berkenan yang dipilihnya. Dan kemudian kalimat berlanjut, pro oriso. Tadi ginoseko, pro oriso. Mereka atau manusia ditentukannya dari semula. Dalam bahasa Latin disebut predestinari, pemilihan Allah atau predestinasi. Dalam konteks ini dimaknai secara positif untuk menunjukkan keselamatan yang didatangkan Tuhan bagi orang percaya. Artinya sama dalam pengertian sejak semula, namun kemudian Tuhan tahu mana yang berkenan kepada Dia, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 11. Efesus 1 ayat 5 dan 11. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita lanjut. Untuk menjadi serupa.
Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di sini letaknya. Di sini kuncinya. Pengertian semua orang dipilihnya, betul, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kavod Adonai, kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri manusia. Tapi setelah manusia kehilangan itu, maka yang dimaksudkan dengan semua orang yang dipilihnya, artinya orang tidak lagi semua pada umumnya, tapi orang yang berkenan, yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya, morpe, rupa. Gambaran anaknya, rupa. Dalam bahasa Ibrani disebut teshelem dan demut. Anaknya, ikone, huios, anak, autonya, dan gambaran anaknya. Ayat ini tidak terlepas dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di mana manusia diciptakan menurut gambar, teshelem dan demut, gambar dan rupa Allah. Sekali lagi, gambar dan rupa tidak bermakna, tidak berpengertian rupa dalam arti wajah, tetapi potensi kekekalan. Karena Allah itu kekal, Dia menciptakan manusia memiliki potensi kekekalan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, merombak, merusak, menghancurkan gambar yang potensi kekekalan ini. Itu sebabnya menurut gambar dan rupa Allah, yang sesungguhnya gambar dan rupa itu tidak lain merujuk kepada Yesus sebagai firman yang olehnya manusia dijadikan. Dan di dalam Dia manusia dipulihkan dari keadaan semula. Ketika pertama jatuh dalam dosa, melalui Kristus, lewat karyanya di kayu salib, semua yang percaya, siapa yang percaya, kemudian dia terhisap. Sehingga kemuliaan yang telah hancur itu hadir dan tampak dalam diri kita lewat kita percaya kepada Kristus. Kita terhisap menjadi anak Allah, menjadi ahli warisnya, supaya ise auto ime, supaya ia di sini Yesus, anaknya itu prototokos, menjadi yang sulung dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, terhisap menjadi anak-anak Allah. Yesus itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya, maksudnya kita orang percaya kepada Kristus. Menjadi yang sulung artinya prototokos, pro itu yang terdahulu, yang utama dari segala yang ada, merujuk kepada keilahiannya Yesus di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Jadi potensi kekekalan Allah ada dalam diri manusia ketika manusia menciptakan. Konsep ini ada pada manusia, rusak oleh karena dosa, tapi lewat Yesus itu Dia menjadi yang sulung bagi kita. Kita terhisap ke dalam Dia. Itu sebabnya
yang terdahulu, yang utama dari segala yang ada, merujuk kepada keilahian Yesus. Dan Tikto, kata Tikto itu dilahirkan, keberadaannya menjadi manusia, supaya dia sama. Itu pengertian yang sulung. Dia menjadi yang sulung bagi kita, bagi saudara-saudaranya. Dia yang menjadi sulung supaya menjadi sama dengan manusia yang oleh dia kita diciptakan. Tapi perlu kita ketahui, sekalipun kita telah menerima menjadi anak-anak Allah bersama dengan Yesus sebagai yang sulung, tidak berarti kita manusia menjadi setingkat atau sama dengan Yesus. Tidak. Dan Yesus segala-galanya, dia lebih besar dalam segala hal. Kita yang tidak layak terhisap dan dilayakkan di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya Paulus katakan di sana. Kita lanjut, masih dalam ayat. Dia di antara banyak saudara yang sulung, dan dia en polos adelphos, dan dia di antara banyak atau semua saudara. Perkataan Paulus ini bukan karena memang banyaknya orang percaya kala itu, melainkan karena janji Allah bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan itu terbuka bagi semua bangsa-bangsa yang datang dan percaya kepada Kristus. Karena tidak ada cara lain. Manusia telah gagal. Manusia telah kehilangan hidup. Dan manusia sudah lupa jalan pulang. Dan tidak tahu dan tidak mungkin bisa jalan pulang kembali. Kemana? Terseret dan demut, gambar dan rupa itu. Tidak bisa. Satu-satunya Allah yang harus memperbaiki. Lewat siapa? Gambar dan rupa itu siapa? Merujuk kepada Kristus. Sebab lewat dia Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. Dia itu siapa? Firman yang menjadi manusia. Namanya Yesus. Itu sebabnya Paulus katakan dia di antara banyak semua saudara. Jadi bukan kala itu Paulus punya maksud sudah banyak orang percaya, belum. Melainkan karena janji Allah bagi bangsa-bangsa yang memperoleh kesempatan untuk kembali kepada gambar dan rupa yang sudah rusak itu lewat Yesus. Sebagaimana dalam Yesaya pasal 42 kita bisa baca itu. Dan di Wahyu 7 ayat 9. Di mana bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun untuk menjadi percaya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah pergumulan hidup yang saat ini yang begitu sukar, yang begitu sulit, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu tidak akan kita peroleh di luar Kristus. Tidak akan pernah. Dan ingat, hidup hanya sesaat. Hidup setelah hidup ini yang kita jalani, itu kekal. Hidup yang kekal atau hukuman yang kekal, itu aja. Itu saja. Nah itu makanya Paulus ingin katakan bahwa sejak semula manusia diciptakan oleh firman-Nya telah memiliki potensi hidup yang kekal, dan kemudian manusia jatuh ke dalam pemberontakan, melahirkan dosa yang menuju kepada maut yang kekal. Oleh karena ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, maka sejak semula pun Allah ingin semua manusia yang diciptakannya kembali kepada konsepnya, yaitu manusia memiliki hidup yang kekal.
Melalui apa? Karya keselamatan Kristus. Sebab hanya Dia yang mengerjakan karya keselamatan Allah, satu-satunya pribadi yang mampu, yang mengerjakan hanya Yesus. Sebabnya Dia berkata, sudah selesai. Sudah benar. Makanya bagi kita orang percaya, kita tidak memerlukan tambahan nabi atau apapun. Apalagi ada Tuhan yang lain. Tidak ada. Kita cukup Yesus. Amin. Kita cukup Yesus. Kita hanya cukup Yesus. Itu sebabnya semua manusia memiliki hak dan kesempatan untuk kembali kepada hakikat hidup semula. Ya, ini hidup yang kekal. Semua agama samawi, semua agama Ibrahim meyakini ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan yang kekal. Dan juga hukuman yang kekal. Kita sudah dengar. Kesempatan manusia di terbuka luas yang dimaksudkan tadi. Bagi bangsa-bangsa. Sampai sekarang. Sampai ke depan. Sebelum Yesus datang tentunya. Semua manusia memiliki hak dan kesempatan untuk kembali kepada hakikat hidup yang kekal. Hanya bagi yang percaya kepada Yesus. Di luar Yesus, Anda tidak menemukan hidup yang kekal. Allah barik lakum, Tuhan memberkati.